95,3 Radio Suara Sehat yang kami hadirkan dari 17 Agustus Kota Manado. Selamat pagi keluarga sehat di hari ini, hari Kamis, tepatnya di lembaran yang ke-18 bulan Juli 2024. Kita kembali bersua dalam program Talk Show Kesehatan, dan pada edisi hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang penting ya, yaitu tentang peranan apoteker dalam pelayanan kesehatan. Dan sudah hadir di studio 95,3 FM Bapak Gerald Rundengan, SSI MPH Apoteker, yang adalah Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Langsung kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Gerald. Selamat pagi Iya. Pak Dinan ya, atau Iya. Pak Dinan? Sudah kenal lama kita ya, jadi lama. bukan baru sekarang. Dan memang saya tahu Pak Gerald ini dengan kesibukan yang luar biasa, dengan aktivitas sebagai dosen ya di Universitas Samratulangi, dan juga sebagai ketua, disebutkan tadi, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Utara. Nah, sebelum masuk ke topik nih Pak Gerald, kalau secara umum ini orang banyak bertanya-tanya, apoteker kan posisinya biasanya tidak di front ya. Nah, sebentar mungkin bisa dikasih pencerahan. Sebenarnya apoteker itu posisinya, kemudian fungsi dan perannya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan ke penjelasan dulu untuk keluarga sehat, bahwa di tanggal 22 Juni kemarin Ikatan Apoteker Indonesia berulang tahun yang ke-69 tahun. Jadi kalau mau dikurangi dengan usia kemerdekaan Indonesia itu dekat ya ternyata. Jadi seperti itu perjalanan apoteker, profesinya tersebut difungsikan dalam pelayanan kesehatan di negara kita. Nah, kita ke pertanyaan pertama nih Pak Gerald. Kalau misalnya apoteker itu secara definisi operasionalnya seperti apa? Definisi kerjanya? Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Memang bisa kami katakan bahwa dari sekian banyak tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada di Indonesia, apoteker kan menurut undang-undang secara regulasi termasuk salah satu dari bagian tenaga kesehatan. Tapi mungkin pandangan masyarakat ya, memang kami agak terlambat, istilahnya kami terlambat start. Ya, orang mungkin menganggap apoteker yang mana? Iya itu yang jual-jual obat di apotek. Oh kan pandangannya kan seperti itu. Padahal kan sebenarnya bukan hanya seperti itu. Jadi kalau cuma sekedar jual obat, siapa aja bisa jual obat. Ya, orang nggak perlu sekolah, orang cuma hafal harga obat asal ada modal ya. Asal ada modal, hafal harga. Sudah, apalagi sekarang dengan adanya internet yang mudah diakses, baca langsung jadi ini. Tapi bukan seperti itu. Sebenarnya apoteker itu adalah salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan informasi obat, yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, skill yang berhubungan dengan obat. Jadi istilahnya, kalau kita lagi sekarang kan kebetulan lagi program kami sekarang di Ikatan Apoteker Indonesia adalah membangun branding apoteker di masyarakat, bahwa apoteker itu bukan hanya sekedar jual obat, tetapi apoteker lah yang paling mengerti, paling tahu tentang cara menggunakan obat yang baik dan benar. Jadi bukan cuma sekedar baik, tetapi ada juga benarnya. Karena kan ya, itu masyarakat kan sekarang masih bilang, contoh saya kasih contoh yang gampang, misalnya minum 3 kali 1, yang penting 3 kali, kan bukan seperti itu kan. Iya. 1 hari 1, kalau 1 hari 1 kan berarti harus setiap 24 jam. Setiap 2 kali 1 berarti harus setiap 12 jam. Yang mudah-mudah seperti itu saja kan kadang susah dimengerti oleh masyarakat. Belum bicara tentang antibiotik, belum bicara tentang obat-obat yang lain sebagainya. Atau dengan regulasi yang ada, obat-obat yang tertentu yang harus beli di apotek, ada obat yang harus pakai resep dokter, itu bagian dari kami untuk mengedukasi masyarakat, sambil kami membangun image apoteker, bahwa supaya masyarakat tahu bahwa kalau cari obat harus ke apotek. Kalau di apotek harus cari apoteker. Setiap informasi yang kita cari tahu harus cari apoteker. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan sementara, apoteker itu adalah pertama profesi ya. Profesi. Kemudian dia ada profesionalisme di situ karena ada tata kerjanya begitu. Nah, kalau seperti Pak Gerald sebutkan tadi, masyarakat sering menganggap salah kaprah bahwa yang pokok apoteker itu hanya mengurus obat. Nah, mungkin bisa ditegaskan lagi kira-kira batasan-batasan yang paling real, paling nyata, supaya masyarakat tidak salah membeli obat di tempat yang salah. Oke. Jadi begini. Pertama, bahwa yang harus diberikan edukasi ke masyarakat bahwa
kalau mau cari obat atau mau beli obat, itu pertama cari di tempat-tempat yang berizin atau legal. Iya, ada lisensi atau legal. Ya, misalnya di toko obat atau di apotek. Nah, karena pertama kalau di toko obat atau apotek itu berarti tenaga-tenaga SDM di situ ya udah mengerti tentang obat. Punya kewenangan dalam mengelola obat. Seperti yang saya katakan tadi kan, Pak Dinan katakan tadi bahwa itu adalah profesi. Dan tugas kami sebagai apoteker diperkuat oleh undang-undang. Ada kewenangan di situ, kami bisa menyerahkan obat apa saja, dari obat tanpa resep dokter sampai obat narkotika bahkan bisa diberikan oleh apoteker. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ada, misalnya harus ada resep dokter dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang kedua, memberi pemahaman ke masyarakat bahwa kalau perlu obat, informasi yang paling yang paling benar dan paling tepat untuk mendapatkan informasi tentang obat ya cari apoteker. Harus ke apoteker. Karena kalau ke apoteker kami menjamin, apalagi dengan ada kewenangan secara undang-undang, ada peraturan Permenkesnya, Permenterian Kesehatan, ada peraturan pemerintah tentang yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker. Dan pekerjaan kefarmasian itu bukan cuman sekedar jual obat, tapi juga memberikan informasi cara minum obat. Batas-batasnya seperti itu. Ada obat-obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter, ada obat-obat yang harus diberikan harus melalui resep dokter, dan yang paling mengerti itu adalah apoteker. Ya. Oke, jadi boleh dikata ini ibaratnya rantai ini ya Pak Gerald ya. Jadi rantai pelayanan kesehatan itu salah satu rantainya itu dipegang oleh apoteker gitu. Nah, apakah ini berarti bahwa masyarakat jangan salah untuk memilih toko obat yang tidak ada apotekernya, begitu? Begini, kalau toko obat secara regulasi obat bisa dijual, tetapi obat-obat yang bisa dijual tanpa resep dokter. Tapi kalau apotek enggak, dengan resep dokter bisa. Jadi itu yang membedakan antara toko obat dengan apotek. Kalau toko obat penanggung jawabnya tidak harus apoteker. Tidak harus, jadi bisa saja tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi. Tapi kalau apotek, karena dia mengelola secara komprehensif, ada alat kesehatan di situ, ada BMHP di situ, ada obat dan bermacam-macam obat dengan golongan-golongan yang lengkap, makanya penanggung jawab itu harus apoteker dan kewenangannya ada di apoteker secara undang-undang. Iya, oke. Barangkali ini saya mewakili keluarga sehat ya, ingin di-spill ya oleh Pak Gerald. Kalau begitu kriteria seorang apoteker itu apa saja? Pertama seperti kan tadi adalah mengikuti pendidikan. Dan apoteker itu kan dia setelah menyelesaikan pendidikan S1 sarjana, dia harus melanjutkan pendidikan profesi. Paling kurang sarjana farmasi ya? Ya, sarjana farmasi baru dia lanjut profesi. Setelah itu baru nanti akan ada aturan-aturan, misalnya surat registrasi, kompetensi, SKP dan lain sebagainya begitu. Iya, jadi semuanya tertata ya sesuai dengan aturan. Oke. Nah, ini Pak Gerald, saya pernah membaca atau melihat ya, ini ada satu program yang barangkali unik ya dari segi penyusunan katanya. Nah, itu disebut dengan Kampung Asmi Dagu Sibu. Iya. Kampung Asmi, ya bertanya. Nah, ini kan kelihatannya unik ya. Barangkali bisa jelaskan ke masyarakat luas ini apa sebenarnya yang disebut dengan Kampung Asmi Dagu Sibu. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ini ada kepanjangannya. Singkatan itu ya? Singkatan. Jadi salah satu program kami dari pengurus pusat dari Ikatan Apoteker Indonesia, ada salah satu programnya namanya Kampung Asmi Dagu Sibu. Tapi kalau kampung dia enggak ada singkatannya. Memang benar-benar kampung. Ya. Nah, kalau Asmi Dagu Sibu ada singkatan. Jadi Asmi itu ASK artinya apoteker sahabat keluarga, ME melayani edukasi. Kalau Dagu Sibu itu artinya dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Jadi ini adalah satu program dari apoteker, dari organisasi kami, dan dijalankan di seluruh pengurus-pengurus daerah di provinsi-provinsi sampai bahkan di kabupaten-kabupaten. Jadi begini, apoteker yang membantu membina. Jadi kami membina. Kalau kampung ya kampung. Nah, kampung. Jadi kita membina kader-kader di kampung situ, kader atau
ya tokoh-tokoh masyarakat di situ dalam rangka memberikan pemahaman tentang cara menggunakan obat yang baik dan benar. Jadi gini, misalnya gini, ada wilayah tertentu yang kami pikir ya mungkin bisa jadi kami bisa bina, kami cari kami cari pimpinan wilayahnya, lurah atau mungkin kuntua kalau dibinasakan kuntua atau kader-kader dan kita latih. Kita bina, kita latih selama beberapa waktu tertentu untuk bagaimana mereka bisa menjadi kader-kader yang mengerti. Dan dagu sibu artinya bagaimana cara mendapatkan obat. Jadi artinya kalau mau beli obat di mana? Jangan beli di warung, jangan beli di pasar. Karena apa? Mereka kan yang jual itu kan bukan ahli-ahli. Bukan kefarmasian. Bukan ahli kefarmasian. Artinya tidak diberikan edukasi tentang cara menyimpan obat. Kan obat kan tidak harus tidak simpan ya taruh aja di situ. Kan enggak. Ada obat tertentu yang harus disimpan dalam suhu tertentu. Ada obat-obat tertentu yang tidak boleh kena matahari, dan tidak boleh kena suhu dan sebagainya. Ada yang namanya expire date, itu kan macam-macam. Itu cara mendapatkan obat. Baru cara menggunakan seperti saya sudah jelaskan tadi kan ada yang kan beda-beda. Misalnya tetes mata gimana caranya, tetes hidung bagaimana caranya. Kalau obat-obat suppositoria bagaimana caranya pakai, sirup bagaimana caranya atau sirup kering. Jadi dapatkan, gunakan, simpan. Nah, bagaimana menyimpan? Nah, kan ada yang simpan di kulkas, ada yang kulkas kan bukan berarti harus disimpan di freezer kan seperti itu kan. Nah, jadi dan bagaimana setelah secara kami ajarkan cara mendapatkan, cara beli di mana, cara aturan pakainya bagaimana, simpannya itu obat seperti apa, baru setelah itu baru buang. Kan ada obat-obat yang tidak habis misalnya atau misalnya udah sembuh mungkin karena dia merasa apalagi kalau misalnya obat-obat demam kan minum hanya kalau demam kalau perlu setelah itu kan ya mungkin sudah expire atau sudah rusak kan kadang masyarakat yang udah pokoknya buang aja seperti itu kan itu kalau di daerah kota besar kan bisa berbahaya bisa digunakan kembali itu jadi kami mengajar jadi itu kampung itu kami bina kader-kader yang kami bina agar supaya bisa mengerti tentang pengelolaan obat yang baik dan benar di masyarakat. Nah, kami berharap bahwa setelah satu kampung kami bina, 1 tahun itu mereka juga kan akan bisa ikut menjadi kader-kader dalam mengedukasi ke teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, masyarakat yang lain untuk semakin bisa menggunakan obat. Nanti tahun depan juga kami pindah di kampung lain. Jadi kampung itu tetap kampung. Kalau Asmi Dagu Sibu adalah tugas apoteker. Itu program pemerintah. Jadi itu semacam daerah binaan ya. Ya, daerah binaan. Kemudian boleh dikata diberikan sejumlah pelatihan atau informasi-informasi untuk diteruskan ke masyarakat luas. Nah, ini satu hal yang menarik ya karena ternyata memang apoteker dalam hal ini organisasi apoteker sendiri memang menyasar semua sampai ke pelosok-pelosok ya. Nah, Pak Gerald, kalau demikian terkait dengan program Kampung Asmi Dagu Sibu tersebut. Kalau untuk secara lokal di Provinsi Sulawesi Utara untuk Ikatan Apoteker Indonesia sendiri, actionnya seperti apa? Karena ini merupakan program dari pusat, jadi tentu kami mengadopsi program tersebut dan coba kami terapkan di daerah kami masing-masing. Dan sudah ada beberapa daerah, ada beberapa kabupaten yang sudah kami bina. Kalau tahun lalu di Manado sudah kami bekerja sama dengan Badan POM waktu itu, dengan Badan POM untuk ikut dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat di daerah pesisir pantai di daerah Wori sana ada. Jadi kami sudah ini ada tenaga apoteker juga yang standby di sana dan rencana tahun ini kami akan ini di Tomohon. Ini kan para Asmi Dagu Sibu itu baru launching kalau nggak salah 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu baru launching, tahun lalu kami langsung coba bina di salah satu daerah di Wori itu apotekernya stay di situ. Kebetulan ada apoteker yang tugas di puskesmas, jadi dia stay. Dan sekarang tahun ini kami rencana untuk membina desa yang ada salah satu desa yang di di daerah Tomohon. Kemarin waktu kami bikin pertemuan dengan pengurus cabang di daerah Tomohon,
ada desa yang siap untuk kami bina. Kebetulan kami memang punya kader-kader yang kerjasama dengan pemerintah. Waktu itu dilatih juga oleh Kementerian Kesehatan, namanya AOC, Agen of Change, agen-agen perubahan. Dan salah satu tugasnya adalah membina daerah-daerah yang bisa kita bisa edukasi untuk jadi bisa mengerti tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar seperti itu. Iya, aduh luar biasa ya. Ternyata memang di daerah binaan ini bukan hanya sekedar hanya untuk diberikan sesuatu, tapi dievaluasi juga ya. Kita evaluasi, kita jaga, kita rawat, dan tentu kita dampingi terus. Dampingi. Tapi apakah untuk masyarakat yang tidak masuk pada kecakupan daerah binaan tersebut tetap masih bisa konsultasi ya? Ada. Ya memang tadi nggak sempat saya jelaskan, kebetulan ditanya saya jelaskan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kami juga ada yang namanya apoteker AOC. Kami di Sulut udah hampir 100 lah yang sudah dilatih bersertifikat dilatih untuk jadi namanya AOC, Agen of Change, dan mereka tugasnya bukan membina kampung seperti kalau yang membina wilayah itu adalah tugas organisasi. Jadi dari pengurus pusat masuk ke pengurus daerah di provinsi, kami teruskan ke pengurus cabang di kabupaten untuk membina wilayah. Tetapi di tiap apoteker pribadi yang apalagi sudah AOC, mereka juga punya tugas. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, namanya Gema Cermat. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, jadi mereka itu jalannya, setiap apoteker itu jalannya per pribadi, person. Jadi mobiling ya? Mobile ya. Jadi misalnya ada apoteker di daerah Mapanget, di seputaran situ dia akan latih. Jadi setiap ada acara misalnya acara ibadah kolom atau ada acara pertemuan, dia muncul di situ dan dia memberikan penjelasan. Dan kita sudah jalankan bukan cuma di beberapa kabupaten, di seluruh kabupaten kota di Sulut, 15 kabupaten kota kita sudah ada semuanya. Iya. Jadi boleh dikata sudah masuk sampai ke lapisan-lapisan masyarakat yang sampai ke desa-desa. Sebenarnya program ini sudah sampai ke masyarakat, cuman masih dalam bentuk program yang dijalankan oleh pribadi apoteker. Tapi kalau dalam bentuk kita secara organisasi, baru beberapa kabupaten kita jalan, karena kita itu membina kampung. Tapi kalau yang per pribadi, dia udah langsung jalan di mana dia tinggal. Kan apoteker kami kan di seluruh kabupaten kota kan ada, dari Talaut sampai Bolomong Utara ada semua. Kalau bisa, berapa jumlah total apoteker yang sudah bersertifikasi ya, sebarannya di Sulawesi Utara? Kalau sebenarnya begini, untuk tugas memberikan edukasi ke masyarakat, kan itu merupakan tugas kami sebagai seorang apoteker. Tapi karena waktu itu pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam rangka programnya waktu itu namanya Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, dibuat satu pelatihan untuk diberikan sertifikat. Nah, makanya kami mengirim orang untuk jadi, kalau yang seperti itu ada 200 mungkin, atau 100 atau 200. Tapi kalau apoteker secara keseluruhan di Sulawesi Utara ada 800-an. Sampai 1000 ya. Okay. Dan itu tersebar merata di yang 200-an itu tersebar merata di seluruh provinsi. Luar biasa. Oke, keluarga sehat, Anda masih sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan edisi hari ini. Kita tengah membahas tentang peranan apoteker dalam pemberian layanan kesehatan. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Gerard Rundengan, SSI MPH Apoteker, yang adalah Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Nah, oke, untuk Anda semuanya bisa bergabung bersama kami di line telepon 0851 8668 9530 untuk bertanya. Dan sambil menunggu pertanyaan, saya mau tanyain satu pertanyaan yang umum ya Pak Gerard. Ini orang kan sekarang sudah masuk pada, ya boleh kata, perkembangan atau kecanggihan iptek. Nah, sekarang masyarakat itu sering mencari tahu secara sendiri. Nah, berhubungan dengan obat ini, benar. Ini seringkali masyarakat mendiagnosa sendiri, kemudian mencari obat sendiri, apalagi pada beberapa apotek atau toko obat diizinkan untuk dibeli, ya. Nah, kalau tanggapan dari Pak Gerard sebagai Ketua IAI sendiri, bagaimana untuk perilaku masyarakat ini? Sebenarnya ada sisi positifnya,
Tapi ada sisi negatifnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena gini, teknologi kan sebenarnya fungsinya adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengakses informasi. Itu kan fungsi teknologi. Jadi mempermudah masyarakat. Kalau kayak kemarin zaman kita nyari waktu kuliah kan cari tugas harus ke perpustakaan, baca makalah apa semua kan. Kan sekarang enggak, sambil tiduran mereka cuma buka mesin pencari, gadget tak langsung dapat kan. Tetapi masalahnya sekarang yang dipermasalahan sumber informasi yang mereka dapat. Nah, apakah itu benar-benar sahih atau tidak? Apakah website yang mereka cari itu, yang mereka buka itu betul-betul memberikan informasi yang benar atau tidak? Karena kan sekarang dengan kemajuan teknologi kan gampang saja kan, Pak Ferdinand, saya mau bikin website kan buka saja, toh buka vlog-vlog, buka blog-blog kan lebih mudah. Kita tanpa blog lah, misalnya kita buka TikTok atau akun medsos misalnya seperti itu. Nah, dan dengan mudahnya kita bisa memberikan informasi. Sekarang yang pertanyaan, apakah informasi yang kita berikan benar atau tidak? Nah, itu masalahnya. Pengalaman saya sering kali di apotek, karena kebetulan saya kan apoteker. Jadi kalau di apotek sering ketemu dengan pasien, mereka datang, Pak, saya cari obat A misalnya. Cara mana? Ini saya. Jadi pasien datang bawa gadget, ditunjukin ke apoteker. Ini obatnya saya dapat informasi seperti ini. Ya kita lihat aja, kita nggak mau menyalahkan ikan masyarakat, ini apalagi ini informasi. Tapi kita tinggal mau mengarahkan. Kalau memang itu benar ya nggak apa-apa. Tapi kadang kan dibuka, misalnya nggak usah jauh-jauh, kita coba aja buka obat. Misalnya obat apa misalnya ini, yang keluar kan kadang iklan. Itu tuh iklan dari apa saja lah, seperti itu. Kalau itu padahal kan ada aturan sebenarnya, ada aturan kan. Bisa kalau iklan, misalnya iklan untuk obat-obat herbal kan tidak bisa, misalnya ada aturan yang saya tahu itu tidak boleh dikatakan itu harus sebagai obat atau menyembuhkan kan tidak bisa seperti itu. Tapi seringkali kalau kita buka informasi yang keluar tuh seringkali ada perusahaan-perusahaan iklan seperti itu. Nah, itu yang bermasalah. Yang ditakutkan kalau sampai masyarakat menerima akses itu dan membeli obat ya tanpa konsultasi dengan ahli obat, ahli farmasi, misalnya farmasi dengan apoteker, nah itu yang bisa mengakibatkan efek samping kan seperti itu. Misalnya contoh penggunaan penggunaan obat-obat NSAID anti nyeri kan yang berakibat kerusakan ginjal kan, bukan cuma di Manado, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kan seperti itu. Untuk sakit misalnya rematik yang orang-orang Manado bilang supi kan, mereka pikir minum obat ini menyembuhkan, padahal kan bukan menyembuhkan, hanya menghilangkan rasa sakitnya kan, mengurangi dampak antiinflamasinya, tapi justru akarnya kan tidak disembuhkan. Harusnya kan diturunkan kadar asam uratnya, bukan di ini. Tapi itu seperti banyak yang sering terjadi. Nah, itu sering kali kami turun dan memberikan informasi tentang bukan begini, harusnya seperti ini, begini. Kira-kira seperti itulah. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang kami hadapi di lapangan. Dari sekian banyak cara menggunakan obat, antibiotik misalnya kan. Kan hasil Rikesdas 2011 atau 2012 kemarin. Ternyata masih banyak keluarga di Indonesia yang menyimpan antibiotik di rumah. Padahal antibiotik kan nggak bisa disimpan. Tidak sembarang ya. Artinya begini, kalau dokter kasih obat, resep dokter antibiotik, harusnya kan diminum sampai habis. Kalau sampai dia ada antibiotik di rumah, yang jadi pertanyaan, kenapa disimpan antibiotik? Berarti dia nggak minum sampai habis kan? Ada yang tersisa. Ya ada sisa kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, berarti informasi tentang cara menggunakan antibiotik itu belum jelas ke masyarakat. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi banyaklah hal-hal yang mungkin bisa kita coba, yang kami explore lah di masyarakat tentang obat. Sekaligus kami memperkenalkan apoteker. Ini branding apoteker itu harus supaya masyarakat bisa semakin mengenal. Ini apoteker seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya. Untuk keluarga sehat harus perhatikan bahwa memang rekomendasi dari apoteker sendiri bahwa tidak boleh sembarang. Nah, luar biasa. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas ya, tapi memang secara garis besar bisa disimpulkan bahwa apoteker sendiri
sebagai satu profesi itu berusaha untuk memfasilitasi ya regulasi yang ada dan kemudian dalam keadaan untuk masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal. Baik Pak Gerald, kita sudah hampir tiba di ujung acara ini, tapi bolehlah untuk closing statementnya untuk seluruh keluarga sehat. Oke, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir dialog kita pada siang hari ini, pertama adalah bahwa seperti kata tadi, obat itu adalah racun. Tetapi selama kita minum sesuai dengan dosis, aturan-aturan yang ada pasti akan bermanfaat. Jadi kalau perlu obat, cari obat di tempat yang resmi. Karena di tempat yang resmi mendapatkan obat dari distributor yang resmi, disimpan di tempat yang resmi dan dikelola oleh tenaga-tenaga yang berwenang. Seperti itu. Terima kasih. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gerald Rundengan, SSI MPH Apoteker yang sudah berkenan hadir di studio kami pada pagi hari ini, sudah membahas tentang peranan apoteker di dalam tata layanan pemberian pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan keseharian Pak Gerald ini sekali lagi sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, saya tahu juga sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pelayan, dan mungkin bisa juga ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan topik-topik lainnya. Dan sukses selalu untuk tugas pekerjaan. Salam buat keluarga. Ada Cik Lili di rumah ya. Iya. Dan Feren. Aduh, iya, jadi ingat 2015 2016 ya. Sama-sama seperjuangan dulu ya. Ya, seperjuangan luar biasa. Dan kalau sehat dengan demikian berakhir sudah untuk talk show kita pada siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya setiap hari Kamis pukul 10 pagi dari studio Siar Jalan 17 Agustus. Ferdinand dan Pak Gerald Rundengan pamit suara. Sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan Anda. Salam sehat.